untuk acara yang ketiga, marilah bersama-sama inti dari acara manasik umrah kita kali ini, yaitu pemberian materi manasik fikih yang akan disampaikan oleh penasehat PP Aniska Mulia Zahra, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Makmun Al-Aidi, dan beliau adalah juga selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kepada beliau kami silakan, kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Direktur Utama PT Aniska Mulia Zahra Ananda Auliawati Anwari SPD, Pak Haji Widodo Gus Haryanto, pimpinan PT Willimas Panen Tour and Travel. Bapak Ibu sekalian, calon Dhoyufur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar gak tegang, saya bolak balik aja dah. Saya pakai bahasa kampung aja ya. Kalau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, kadang-kadang suka kesleo. Saya mendingan pakai bahasa yang gampang dah, bahasa kampung. Ada wajib umroh, ada rukun umroh. Kalau wajib umroh, pertama adalah Islam. Setiap orang Islam punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah ini kita Islam semua. Yang kedua, balik. Orang yang sudah akil balik, dia juga punya kewajiban untuk umroh. Bagaimana kalau Anda kecil? Boleh nggak sih? Saya punya anak orok nih, baru setahun. Apakah boleh umroh? Boleh. Pahalanya untuk orang tuanya. Ini luar biasa. Kalau kita berangkat umroh, pahalanya buat kita. Karena kita sudah punya kewajiban. Tapi anak-anak yang belum akil balik, ketika dia diberangkatkan umroh, anak itu, anak kecil, pahala dan dosa belum bisa dia terima. Maka ketika dia ibadah, baik ibadah umroh, sholat, puasa, itu pahalanya untuk orang tuanya. Makanya tahun-tahun besok ajak anak-anak, ya, ajak anaknya. Dia pun 2 tahun, gak apa-apa. Bisa kan? Beli bisa, setahun aja bisa. 3, berakal. Akalnya sehat. Insya Allah kita semua yang hadir, calon-calon Dhoyufur Rahman, akalnya semua sehat. Akal. Yang keempat, kewajiban haji adalah aman dalam perjalanan. Di rumah aman, di negeri tempat kita tinggal aman, di perjalanan aman, negara yang kita tuju pun aman. Yang kelima, apa? Istitoah ini. Kalau bahasa Quran itu istitoah, manis tatoa ilaihi sabila. Istitoah itu pertama sehat, fisiknya kuat. Kuat nggak Bu? Insya Allah kuat.
Kalau pembimbing nggak boleh nggak kuat, harus sehat, harus kuat. Tapi jamaah bisa didorong, bisa digendong. Uwais Al-Qarni itu menggendong ibunya ratusan kilometer, digendong maknya. Makanya Uwais Al-Qarni itu mendapat pujian dari baginda Rasulullah, doanya makbul. Hanya dia gendong emaknya, dari rumah digendong sampai ke Mekah, tawaf dia gendong, sa'i dia gendong. Tapi sang anak tidak pernah mengeluh. Kita kadang-kadang ya dorong emaknya nih, emak capek yang dorong-dorong. Insyaallah Uwais Al-Qarni gendong emaknya, digendong bukan didorong ya. Istitoah ini menjadi syarat bagi orang yang akan melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Tapi istitoah itu tentu menyesuaikan. Ada orang yang takut berangkat karena ukurannya kesehatan. Saya bilang jangan pernah takut. Semakin takut, semakin sakit. Kesehatan kita dijaga oleh pikiran kita. Jadi jamaah sekalian yang mau berangkat umroh itu bawa pikiran yang tenang, pikiran yang nyaman. Suami yang ditinggal tenang, dianteng di rumah. Kata suami, Pak, mohon maaf, mohon ridhonya, saya mau tinggal 12 hari. Kata suami, alhamdulillah ya. Kelamaan dikit ngapa gitu. Di Jongjon di rumah ya, bininya pergi. Jongjon di rumah doain istrinya, tenang aja bu, ya nggak boleh curiga. Jangan-jangan gue umroh, laki gue di rumah godain tetangga sebelah. Ini pikiran negatif, nanti bisa stres. Tenang, aman. Ketika keluar dari rumah, bismillah, menuju rumah Allah, menjadi tamunya Allah. Yang di rumah aman. Jadi istitoah itu kuat fisik, kuat bayarnya, tetapi semua itu nggak usah khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjamin seseorang yang berniat tulus. Ibu sekalian yang saya muliakan, itu nanti apa bedanya rukun dengan wajib? Sekarang rukun. Rukun umroh itu pertama adalah miqat atau ihram. Bab ihram pun itu dia yang pertama dicari adalah miqat. Ya, miqat itu tempat start. Dari mana kita miqat? Tergantung dari mana kita tinggal. Tempat miqat banyak. Cuma jangan salah nanti. Orang yang dari Madinah, ini kita jamaah dari Madinah ya. Jangan sampai nanti miqatnya di Mekah. Harus sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Madinah sampai kita masuk hotel. Berapa hari di Madinah? 5 hari di Madinah. Jadi belum cerita umroh nih, baru cerita kita sampai di Madinah. Kalau orang berada di Madinah, yang dia cari apa? Tujuan utamanya adalah dia akan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Baru sampai hotel, pengen buru-buru kita, rindu dengan baginda yang mulia. Masuk dia Masjid Nabawi, insyaallah luar biasa. Baru masuk Masjid Nabawi, sholat 2 rakaat, kelipatannya 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di luar Masjid Nabawi. Dan rata-rata jamaah kita kalau sudah sampai di Masjid Nabawi, tujuannya apa?
Pertama dia akan sholat di Raudhah. Sholat di Raudhah. Kenapa Raudhah itu adalah tempat yang doanya mustajab. Nanti ada mutawi perempuan ya, bimbing. Perempuan di mana lewatnya? Ada nanti ya. Yang laki-laki lewat mana? Itu teknis nanti. Tetapi yang pasti ketika kita di Raudhah, Raudhah itu adalah tengah-tengah bainal mimbar wal baiti ar-raudhah, antara mimbar Nabi tempat Nabi khutbah wal baiti dan rumah Nabi. Ini mimbar, rumah Nabi, tengah-tengahnya adalah Raudhah. Raudhah itu adalah taman surga. Ngapain di Raudhah kita? Sholat, kemudian doa. Karena waktunya sangat terbatas, sementara permintaan kita begitu banyak. Dari sekarang diingetin nih, yang mau diminta apa nih? Sudah tercatat di benak kita, paling tidak ditulis datu. Ada berapa item yang mau kita minta kepada Allah. Catat dulu, jangan sampai sono bingung. Mau minta apa duluan ya? Pikir. Kan tempat yang makbul, doanya terkabul. Akhirnya karena dia nggak sempat mencatat, bingung dia. Akhirnya yang dia minta yang kagak manfaat. Yuk catat dari sekarang. Setelah selesai di Raudhah, ziarah ke makam Rasulullah. Ya, cuman kuburan doang. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Meskipun itu hanya makom, didampingi dua sahabat, makam Rasulullah, makam Abu Bakar, makam Umar. Kalau orang yang berpikir ya cuman kuburan doang pada rebutan, yakinkan pertama bahwa kita datang memberi salam kepada baginda Rasul, beliau lihat ya. Ada yang nanya begini, apa iya Nabi lihat kedatangan kita? Lihat. Makanya ketika kita ziarah ke makam Rasulullah, kita bersolawat supaya kita dikenal oleh Rasul. Perbanyak sholawat. Begitu sampai di hotel, jalan menuju masjid dengan niat mau ziarah ke makam Rasulullah, perbanyak baca sholawat. Yang paling pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terus. Begitu nanti kita sampai, assalamualaikum ya Rasulullah. Nanti pulangnya balik lagi ke situ. Datangnya kita assalamualaikum ya Rasulullah, datang kita, nanti meninggalkan Madinah, balik lagi ke sono. Biarpun dari luar, biasanya begitu ya. Kalau datangnya langsung dari dalam, dia pulangnya karena seluruh jamaahnya jadi satu dari pintu luar aja. Ya doa bareng, pamitan kepada Rasulullah akan meninggalkan Madinah. Tuh. Salat di Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Kenapa dinamakan Masjid Quba? Itu masjid adanya di kampung, namanya Kampung Quba. Itu ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah, transit di satu kampung namanya Kampung Quba. Disitulah Rasulullah membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Nanti datang ke sana, ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan umroh 1 kali. Ya,
kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik. Dengan syarat wudunya dari hotel masing-masing. Kalau wudunya di Masjid Quba karena batal atau pengen pipis dulu, batal wudu di Masjid Quba, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya cuma dapat sholat 2 rakaat. Kenapa? Paham nggak nih? Makanya ketika kita di hotel, nanti ada pembimbing, mutawif, Bapak Ibu sekalian, besok pagi kita akan ke Masjid Quba. Diingetin tuh, Bapak Ibu dandan yang rapi, berwudu sebelum keluar hotel, udah rapi tuh, keluar kamar, pakaian rapi, udah wudu, naik bis. Sampai di Masjid Quba, jangan belanja dulu. Sebab di Masjid Quba itu banyak yang pada dagang. Yang dagang kadal Mesir, yang dagang hajar jahanam. Sholat dulu supaya wudunya nggak batal. Doa dulu. Alhamdulillah sudah sholat 2 rakaat, sudah mendapatkan pahala sama dengan umroh 1 kali. Barulah keluar masjid, mau belanja dah ya. Kalau mau belanja ke kebun korma, jangan masing-masing. Jangan dikira Arab itu wow, Arab pak jujur, harga sian kagak, baru ya ini dia nih ya. Dia ngomong Sunda sono, ini ya, orang Indonesia nih. Orang Indonesia terkenal di sana, terkenal paling royal belanja. Di kebun kurma silahkan makan sebanyak-banyaknya, nggak beli nggak apa-apa. Ini kurma apa nih? Ajwa makan, sukari makan, mejol makan, kenyang kita. Ada yang makan kurma di sana setengah kilo sendirian, belanja kagak, nggak apa-apa, halal ya, jangan ragu-ragu, udah halal. Makan. Biarpun belanjanya sekilo, makan udah setengah kilo. Belanja ya. Di kebun kurma, belanja kurma. Apa-apa, kenang-kenangan. Biarpun sedikit belanja, setengah kilo kayak ya. Selesai kita. Kembali ke hotel. Ketika kita berada di hotel, jangan diem di hotel dulu. Sholat di Masjid Nabawi. Dapatnya berapa tadi? 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid tetangga kita di sini. Ya singkat aja, selesai kita di Madinah 5 hari, mungkin besok kita akan ke Mekah. Siapkan ihramnya, ya. Yang laki-laki lebih baik kita dari hotel sudah siap. Nanti kalau kita dandannya di Masjid Quba, di Masjid Asy-Syajarah di Zulhulaifah, repot. Buka celana, buka baju di kantong plastik. Mendingan dari hotel, pakaian kita masukin semua ke koper. Yang kita pakai 2 lembar kain tanpa berjahit, kain ihram. Semua pakaian ditanggalkan. Yang laki-laki, kalau yang perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Oke. Nah, orang yang dari Madinah, dia miqatnya di Bir Ali atau di Zulhulaifah. Masjidnya namanya Masjid Asy-Syajarah. Ya, nggak boleh orang dari Madinah mikotnya di Tanim atau di Ja'rona. Cuma 2 pilihan. Balik lagi ke Madinah, perjalanan 6 jam, atau dia bayar dam, motong kambing. Siapa yang tanggung jawab? 4 bis lewat semua. Kalau 1 bis isi 50 orang, berarti 200 orang.
Siapa yang tanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah pembimbing haji. Itulah sebabnya sekarang ini pembimbing haji wajib sertifikasi. Kalau belum sertifikasi, tidak boleh jadi pembimbing haji. Nah, sampai di Bir Ali. Ini ada yang nanya nih, Bir Ali apa itu? Bir itu dari kata kalimat bir'aun, artinya sumur. Ada dua pendapat nih. Itu diambil dari nama Sayyidina Ali, tetapi pendapat itu lemah. Pendapat yang lebih kuat adalah diambil dari nama Sultan. Ya, Sultan Ali. Ini namanya saya catat nih. Ini Sultan Ali bin Dinar. Sultan Ali bin Dinar itu ketika ke Zulhulaifah, area Zulhulaifah nama semua itu gak ada air, maka dia bikin sumur. Sampai 13 sumur yang berada di Zulhulaifah. Maka nanti Bapak Ibu sekalian, sebelum ke Mekah itu boleh mandi dulu dari hotel. Boleh mandi di sumur yang ada di Zulhulaifah. Kalau nggak repot. Sekarang saya mau tanya, mau pilih mandi di hotel atau mandi di Zulhulaifah? Nyaut, beli mana? Ini kan di hotel kita mandi kan? Daripada mandi di sono, buka baju segala macam repot ya, mana nggak ada anduk lagi. Dan ihram bakal anduk. Ya. Zulhulaifah, berwudu di sana, sholat dulu 2 rakaat di masjid namanya Masjid Asy-Syajarah yang ada di Zulhulaifah. Dan rapi semua, baru nanti pembimbing akan mengajarkan kita niat ihram. Niat ihram bareng-bareng, udah yakin tuh ihramnya sudah sempurna. Yang laki-laki kecuali hanya pakai apa? 2 lembar kain ihram. Cara pakai ihramnya udah diajarin ya? Belum, ontar. Awas, pakai ihram ini kelihatannya gampang tapi susah. Kalau yang baru pertama kali pakai ihram, saya pernah nemu ini Masjid Haram tuh. Pakai ihram nggak bener, duduk asik. Kemana-mana kelihatan tuh. Kenapa? Belah begini. Dia nggak sadar ya. Maka pakai ihram, jalannya enak, tapi aurat nggak terbuka. Auratul rajul baina surrati warrukbati. Aurat laki-laki antara dengkul sama pusar. Ya, pusat dan lutut. Itu tersingkap. Ini mengkhawatirkan. Pakai ihram yang benar, enak kok ya. Nah, baru kita niat labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Gak usah diapalin, gak apa-apa. Kalau yang belum hafal, nanti kan baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Yuk kita baca dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Lagi ya. Labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Jangan 2 lah, ya lagi dah ya. Labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Naik ke mobil lah kita. Ketika sudah ihram, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berbuat fasik.
jangan dropas, jangan berbuat dosa, jangan fasik, wala jidal, yang paling penting jidal, jangan berbantah-bantahan, berdebat. Dah, ya. Ketika naik bis, yang kita lakukan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak, bertalbiyah. Capek talbiyah, baca sholawat. Capek sholawat, tidur. Udah tidur. Tetapi bahwa ketika kita di bis, itu napak tilas perjalanan Rasulullah. Rasulullah dari Mekah ke Madinah, sama aja, Mekah Madinah, Madinah Mekah, jarak tempuh yang begitu jauh, kurang lebih 600 km ya. Perjalanan 5 sampai dengan 6 jam. Enak kita di bis. Bisnya pakai AC, bisa tidur, ada snacknya, sampai sepertengahan jalan nanti makan, bisa makan bakso, bisa minum susu, bisa ngopi, yang biasa ngerokok bisa ngerokok. Rasulullah dulu dari Mekah ke Madinah dikejar-kejar musuh, naik gunung turun gunung. Coba itu kita, oh iya, bagaimana perjuangan Rasulullah menegakkan Islam, hijrah dari Mekah ke Madinah, perjalanan yang begitu jauh, berminggu-minggu, naik gunung turun gunung. Kita cuma 5 sampai 6 jam, kadang-kadang ngeluh, capek, jauh amat sini. Orang yang sudah berihram boleh nggak tidur? Boleh. Ada yang nggak ngerti begini nih, pucat mukanya. Kenapa? Sekarang udah ihram, udah wudu, udah ihram terus. Dia kan gimana? Bukan kencing aja. Dipikir kali kalau udah ihram itu kencing nggak boleh, apa nggak boleh? Boleh. Tuh sampai ke Mekah kita, sampai ke Mekah kan nggak langsung tawaf. Tujuannya pakai ihram buat apa? Buat melaksanakan umroh, tawaf, sa'i, tahallul gitu kan. Sampai di Mekah, masukin dulu koper ke kamar masing-masing. Boleh mandi, tapi hati-hati, jaga aurat. Ini kalau sekamar laki-laki semua, bertiga, berempat, enak aja udah buka ihram. Aurat kemana-mana jangan. Biarpun sesama laki-laki dilarang menunjukkan aurat. Kenapa? Kita pertama sudah pakai ihram. Kalau pengen pipis ke kamar mandi, sendirian aja, jangan berdua kamar mandi. Gak boleh. Kenapa? Di toilet itu akan buka baju, ya. Keluar dari kamar mandi udah rapi lagi, biarpun sama-sama perempuan. Nah, ketika sudah berihram, masuk hotel, jangan pakai wangi-wangian ya. Pakai ihram biar wangi, jangan. Hindari minyak wangi, nggak boleh. Apa adanya. Baru kita menuju Masjidil Haram, sholat dulu 2 rakaat di Masjid Haram, baru melaksanakan tawaf. Dari mana mulai tawaf? Dari rukun Hajar Aswad, tawaf 7 putaran. Ikutin pembimbingnya. Selama kita tawaf, udahlah, kita ngikutin pembimbing atau kita baca doa sendiri juga boleh. Jangan tergiur oleh orang-orang yang rebutan nyium Hajar Aswad. Gak usah. Kita fokus pada tawaf, selesaikan 7 putaran. Doanya ada di buku masing-masing. Kalau saya bacain ya kelar ya. Putaran pertama terus sampai 7 putaran selesai. Sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah.
ya, doa di situ mustajab, minta kepada Allah, dapatkan iman Islam, sehat walafiat, doain keluarga, doain suami, doain istri, doain anak-anak. Dan sunnah minum air zam-zam, minum. Orang yang tawaf harus dalam keadaan suci. Saya batal wudunya nih, wudu lagi bu. Ya. Tawaf itu harus punya wudu. Kalau batal wudunya, balik lagi, ambil air wudu. Kalau sudah tawaf, baru ke mas'a untuk sa'i, sofa dan marwah. Kalau sa'i itu batal wudu, sa'. Ya, paham nih? Tawaf harus punya wudu. Tapi kalau sa'i udah batal wudu, udah nggak usah cari tempat wudu, sa'i aja. Ya, batal sa'i mah boleh kita batal wudu. Sa'i antara sofa dan marwah, ketika nanti di dua pilar hijau, yang laki-laki lari-lari kecil, perempuan gak usah, jalan biasa aja. Inna sofa wal marwata min syairillah, faman tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Mulai dari kecil, Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz anhu, terus dari lari kecil antara sofa dan marwah. Di situ ingat, ketika antara dua pilar hijau itu, disitulah Siti Hajar berlari-lari kecil. Nyari apa bu? Siti Hajar nyari air. Anaknya nangis, Ismail, air susu Hajar kering. Kenapa? Hajar itu ditinggalkan di situ, di tempat yang gersang, tandus, nggak ada air. Coba perempuan melahirkan anak, punya anak kecil yang masih menyusui anaknya, emaknya nggak makan, nggak minum, makanya air susunya kering. Maka Hajar lari-lari kecil untuk mencari air buat anaknya Ismail. Ismail menggentak-gentakkan kakinya, keluar air. Ini air Zam-Zam itu adalah air yang tidak akan pernah kering, meskipun diambil oleh jutaan manusia. Minum lain, bawa pulang lain, sumur Zam-Zam tidak pernah kering. Terus selesai kita sa'i, terakhir apa? Tahallul, menggunting rambut. Kalau ada anak kecil mau bantu kita untuk gunting rambut, jangan. Kita sudah ada pembimbing nanti yang akan mengatur semua. Orang-orang di sana bukan mau nolong, wah dia joki. Gunting bu, gunting, cepres. Makasih ya Tong ya. Makasih apa? Lu tagihannya gede. Jangan. Nah, selesai kita tahallul, berarti ihram yang kita gunakan udah bebas. Udah boleh kita pakai baju, ganti pakaian. Kenapa? Sudah selesai melaksanakan ibadah umroh. Selesai umroh pertama, udah kewajiban sudah kita laksanakan. Nanti dari travel ada lagi bonus tambahan umroh 1 kali. Dari mana? Jarona apa Tanim? Kita lihat kondisi Pak. Biasanya kalau full Jarona kita ke Tanim. Nah, itu. Mau di Tanim, Jarona, tempat miqat ketika kita berada di Mekah. Kalau Jarona, tempat yang istimewa. Jarona itu diambil dari nama seorang marbot perempuan. Sejarahnya juga ada dulu. Jarona itu seorang perempuan yang sehari-hari ngebersihin masjid Jarona. Dulu masjidnya nggak pakai marmer, tanah, lantainya tanah. Sejarahnya Jarona,
Kenapa? Nanti kalau Bapak Ibu ke Jirona, banyak orang yang nawarin air mujarab nih Jirona itu. Makanya saya ceritain nih, sebelum Ibu Bapak beli air, dulu Rasulullah ketika dari Madinah mau ke Mekah, mau umroh nih, datang ke Masjid Jirona, bingung, sumur gak ada, bagaimana dia bisa minum, kehausan, mau wudhu gak ada air. Nabi Muhammad itu dengan tongkatnya, Bismillah, bi'aunillah, la haula wa la quwwata illa billah, dihentakkan tongkatnya ke tanah, lalu keluar air, sampai airnya besar. Rasulullah mandi, minum dari situ, kemudian umroh. Selesai umroh, Nabi pulang lagi ke Madinah. Begitu mau balik lagi ke Mekah, orang-orang kafir Quraisy dengar nih bahwa Muhammad dan teman-temannya akan ke Mekah dan dia akan mampir ke Masjid Jirona, akan minum, akan mandi. Maka niat jahat orang-orang kafir Quraisy itu luar biasa. Itu sumur dikasih racun. Tapi Nabi punya pengawal. Datang malaikat Jibril bisikin Nabi, ya Muhammad Rasulullah, sumur itu diracuni oleh orang kafir. Nanti kalau kau minum air itu langsung pada mati. Tenang. Kalau kita bagaimana begitu? Waduh gawat nih. Berani minum nggak? Nggak berani kan? Tapi Rasulullah tidak gentar. Begitu nyampe sumur Jarona, Nabi berdoa, diludahin di sumur, cuk. Ludah Nabi Muhammad itu bisa mensterilkan racun yang sekeras apapun. Udah, minum, mandi, sehat. Orang-orang kafir bingung. Gimana sih lu kasih racun? Kenapa? Iya tuh Muhammad masih hidup. Dia nggak tahu bahwa ada obat yang paling mujarab, ludah baginda yang mulia. Nanti kalau ibu rumah ada racun, airnya ludahin aja bu ya. Ludahin, minum dah, insya Allah lewat. Bahkan bukan hanya penawar racun, orang dari mana-mana yang sakit, yang lumpuh, yang kadas, kudis, minum air Jarona sembuh. Hebatnya luar biasa kan? Sekarang oleh pemerintah Arab Saudi sumurnya udah ditutup. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Jarona ditawarin minum, ini air Jarona 10 real. Kalau Ibu mau beli aja nggak apa-apa. Tapi ketahuilah itu bukan air sumur Jarona, sumurnya udah kagak yang dulu mujarab. Oh kalau di Indonesia tuh ada sumur kayak begituan tuh pasti dilestarikan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, nah umroh kita ini adalah umroh yang amat sangat luar biasa. Umroh di bulan Sya'ban luar biasa ya. Nanti habis Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau punya duit nih Ramadan umroh dah. Pengen nggak umroh Ramadan? Saya juga pengen. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umroh ini itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Sebelum saya akhiri, yuk kita talbiyah. Dari sekarang udah banyak talbiyah kita. Ya, talbiyah karena di Mekah, di Madinah, nanti Duyufur Rahman itu lebih banyak bertalbiyah. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. والملك لا
Alhamdulillah hari ini kita ada kegiatan manasik yang dimana untuk mempersiapkan kita umroh di tanggal 28 Februari dari PT Wilmas Panen Tour and Travel. Untuk umroh kali ini alhamdulillah kita ada City Tour Dubai selama 1 hari, dilanjut ke Makkah Madinah selama umrohnya 12 hari. Dan alhamdulillah hari ini telah selesai manasik ya. Manasik. Nah, insya Allah nanti keberangkatan kita PT Wilmas Panen and Travel itu memberangkatkan jemaah dari Jakarta, insya Allah berangkat dari Soekarno-Hatta. Jadi untuk kali ini kita ada City Tour Dubai, mana itu alhamdulillah dari Soekarno-Hatta kita langsung ke Dubai. Dari Dubai ini kita nggak teriak, jadi langsung ke bandara Madinah. Karena kalau landing Madinah, karena kalau di Riyadh itu butuh waktu 4 jam. Nah, kalau dari sini kita cuma 30 menit. Jadi untuk untuk mempermudahkan jemaah, ya kan. Jadi tentunya Wilmas Tour and Travel ini mendampingi para jemaah umroh di sana. Ya insya Allah semoga di sana kita dalam keadaan sehat, jemaah umrohnya juga sehat dan pulang dengan selamat, berangkat dengan selamat dan pulang juga dengan selamat. Alhamdulillah sih acara manasiknya barusan lancar. Materi yang diberikan oleh panitia juga bisa kami sebagai jemaah-jemaah yang lain juga alhamdulillah seperti dimengerti. Itu. Jadi emang kalau manasik itu kan pembekalan kita jemaah kita sebelum keberangkatan. Ini kan dari ada hukum wajib fikihnya, wajibnya umroh, rukunnya umroh, itu kan dijelaskan. Salah satunya kayak niat, kan gitu, kayak Niat, ihram, terus kayak tawaf, rukun sa'i, itu termasuk daripada rukun-rukun umroh. Alhamdulillah sih pembekalan tadi. Keberangkatan berapa jumlah jemaah umroh yang kita berangkatkan? Alhamdulillah sih untuk keberangkatan dari Wilmas Panen Tour Travel ini bukan hanya di Jakarta, tapi ada di Kota Bandung, Subang, Bali, Tangerang, mana lagi? Banyak. NTB juga ada. Pekanbaru ada. Kan total itu kan 45 orang. 45 untuk kloter yang City Tour Plus Dubai ini ada 45 jemaah. Kami mohon doanya semoga dilancarkan, dimudahkan, dan di sana semoga semuanya diberi sehat. Amin. Terutama jamaah-jamaah umroh diberkahkan terpulang ini. Ya. Selamat di akhirat. Amin. Satu lagi, Apa nanti kalau teman-teman saudara-saudara kita yang ingin umroh naik haji nanti bisa didaftarkan ke PT Wilmas Panen Tour and Travel. Nanti kontaknya ada di bawah. Nomornya di bawah sini nih. Ini nomornya sini. Saya hafal 0811 888 66701 Oke, lebih atau kurangnya 6703 belakangnya. Oke, lebih kurangnya Itu aja dari kita. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari karyawan pendamping PT Nur Fauzan Sejahtera untuk berterima kasih kepada penyelenggara umroh travel Wilmas Panen. Terima kasih. Semoga Wilmas berjaya dan dari awal sudah bagus, sudah oke. Wilmas, terima kasih. Terima kasih atas penyambutannya, oke. Dan prosesnya bagus, tidak banyak ini dan itulah. Pokoknya oke, Wilmas, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini saya Auliawati Anwari mewakili daripada Aniska Mulia Zahra, dan di samping saya alhamdulillah telah hadir Bapak Haji Widodo yang mana beliau adalah pimpinan dari Willy Mas Panen Tour and Travel. Alhamdulillah kami telah selesai melaksanakan manasik umroh yang insya Allah jamaah akan berangkat pada tanggal 28 Februari, yang mana dalam hal ini Aniska Mulia Zahra Tour and Travel bersinergi bersama dengan Willy Mas Panen Tour and Travel. Besar harapan kami dapat menjadikan jamaah beribadah ke Baitullah dengan nyaman, dan yang mana ibadah umroh mereka, kembalinya mereka menjadi umroh yang mabrur dan mabrurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita merasa bangga sekali. Karena apa? Hari ini kita diberi sehat, panjang umur, ya kita bisa bergabung dengan Aniska. Aniska Mulia Zahra Tour and Travel. Saya dari Willy Mas Tour and Travel juga sangat bangga sekali bisa melakukan istilahnya apa? Suatu kerjasama. Ya, di mana tadi saya mendengar sendiri bahwa kerjasama ini cukup sebagai kekeluargaan. Ini menunjukkan bahwa kerjasama ini bisa berkembang lebih baik lagi. Amin. Mungkin bisa menjadi salah satu kerjasama yang besar. Amin. Dari Willy Mas Tour and Travel itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kerjasama ini atas ridho yang Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu aja yang dapat kami sampaikan ya. Amatur mabrur. Willy Mas Panen Tour and Travel, bersama kita bisa.